Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Ardi Aparigi dengan NIM 3411211026 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Sidik dengan NIM 3411211022. Ya, pertama-tama di sini saya akan sedikit membahas tentang teori bahasa otomata, yaitu tentang mesin Turing. Yang pertama di sini ada sejarah dari mesin Turing sendiri ya. Mesin Turing ditemukan oleh Alan Matheson Turing. Mesin Turing dapat diadaptasi untuk mensimulasi logika dari setiap algoritma oleh karena itu cara kerja mesin Turing adalah ekivalen dengan cara kerja komputer sekarang ini, dan mesin Turing juga ekivalen dengan problema komputasi matematika. Mesin Turing tidak ditujukan sebagai teknologi komputasi praktis, tetapi lebih sebagai eksperimen pemikiran yang mewakili sebuah mesin komputasi. Mesin Turing membantu para ilmuwan komputer memahami batas-batas komputasi mekanis. Sebagai input dari mesin Turing adalah kata atau untai atas suatu alfabet. Mesin Turing berhenti dengan keadaan menerima atau menolak untai. Kadang-kadang terjadi pula perulangan atau looping tak terhingga. Jauh sebelum lahirnya program komputer, Alan Turing pada tahun 1936 ini mengeluarkan gagasannya berupa model mesin abstrak sebagai alat mekanik untuk mengerjakan prosedur yang cukup efektif. Model ini yaitu disebut mesin Turing. Definisi dari mesin Turing tersebut, mesin Turing bisa dianalogikan seperti komputer sederhana dengan sejumlah state sebagai memori, pita sebagai secondary storage, fungsi transisi sebagai program. Sebuah mesin Turing secara formal dinyatakan dalam 7 tapel, yaitu yang pertama himpunan state, ada himpunan simbol input, ada simbol pada pita, kemudian ada fungsi transisi, kemudian ada state awal, lalu ada himpunan state akhir, kemudian yang terakhir ada simbol kosong atau bisa disebut juga blank. Model dari mesin Turing akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada model mesin Turing. Model mesin Turing yaitu sebuah mesin yang terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama ada pengendali berhingga atau finite control. Yang kedua ada pita masukan dengan sifat. Yang pertama panjangnya tidak berhingga, ujungnya ke kiri terbatas, kemudian ujung kanannya tidak terbatas. Selanjutnya ada dapat dibaca maupun ditulis. Dan yang terakhir ada sel yang tidak berisi simbol masukan, akan berisi simbol kosong atau simbol blank atau kosong. Bisa dilihat di sebelah kanan ada gambar contoh finite state control. Kemudian ada prinsip kerja mesin Turing. Yang pertama pada state semula, eh, simbol yang ditunjuk untuk head. Selanjutnya, step berikutnya lakukan penulisan kepada pita, kemudian gerakan head bisa ke kiri dan bisa ke kanan. Bila pasangan dari state dan simbol yang ditunjuk head tidak ada lagi fungsi, maka transisinya berarti mesin Turing berhenti. Dan yang terakhir, bila mesin Turing berhenti pada state final, berarti input diterima. Sebaliknya, jika mesin Turing tidak berhenti pada state akhir atau final,
maka berarti inputannya tersebut ditolak atau bisa disebut hang karena tidak bisa membaca inputan. Selanjutnya ada perbedaan. Di sini ada perbedaan FSA atau PDA dan mesin Turing. Untuk perbedaan FSA dan PDA ini yang pertama yaitu pita masukannya hanya dapat dibaca. Kemudian head hanya dapat digerakkan. Pita memasukkannya hanya berisi string dan memasukkan. Kemudian ada perbedaan mesin Turing. Yang pertama, pita masukan dapat dibaca dan ditulis. Head hanya dapat digerakkan ke kiri dan ke kanan. Kemudian, masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesannya tidak dibatasi. Selanjutnya, di sini ada definisi mesin Turing. Untuk untuk yang pertama yaitu ada state dengan simbol Q, kemudian input alfabet dengan simbol tersebut, pita alfabet dengan simbol, kemudian ada fungsi transisi state awal dengan simbol Q0, kemudian state kosong dengan simbol tersebut, dan yang terakhir ada state akhir dengan simbol F. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini merupakan state dan transisi dari cara kerjanya mesin Turing. Yang pertama yaitu mesin Turing bekerja secara right, left, lalu bergerak ke kiri atau ke kanan. Fungsi dari uh, fungsi dari transisi mesin Turing yaitu Q1 merupakan langkah awal, yaitu A membaca A lalu menulis B lalu bergeser ke kanan, dan Q2 merupakan state akhirnya. Nah, di sini contoh cara pengerjaan yang pertama. Langkah-langkah tersebut yaitu merupakan red, white, lalu bergerak ke kiri ke kanan. Contoh ada tanda panah pada kotak tabel di atas. Nah, tanda panah ini bisa disebut dengan membaca, kayak seperti contoh pada slide berikutnya. Misalnya, nah, misalnya di sini nih, si tanda panahnya menuju ke B, berarti itu yang dibacanya B, kemudian yang ditulisnya F. Setelah si tanda panahnya berada pada B, itu menandakan mutlak dibaca, bisa dibaca. Lalu perintah di sini kita harus menuliskan F. Setelah membaca B, lalu si B diganti ke F, lalu bergerak ke kanan. Sedangkan di sebelah kanan B ada huruf K, lalu bergerak ke huruf K. Next. Jelasin, Dim. Baik, untuk selanjutnya ada string inputan. Yang disebut string inputan yaitu yang string berisi inputan seperti contoh gambar di sini ada alfabet A atau string A, B, A, dan C. Kemudian di ujung sebelah kiri dan di ujung sebelah kanan yaitu merupakan simbol kosong atau bisa disebut simbol blank. Nah, seperti yang dijelaskan tadi oleh teman saya,
Ini adalah contoh soal mesin Turing yang dimana step awal atau Q1-nya berada di huruf A, maka eh, huruf A membaca, kemudian menulis B. Maka huruf A tersebut diubah menjadi string B. Kemudian di situ ada left atau kiri. Maka otomatis bergerak menuju string B atau di kirinya. Maka state akhir berada di B. Ini contoh merupakan bisa diterima karena state awal dan akhirnya jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini ada contoh soal berikutnya. Q1 yang merupakan state awal. State awalnya membaca di string kosong, bukan string kosong. Yang dimana kosong ini yang disimbolkan oleh simbol diamond. Lalu membaca kosong, menulis G. Untuk state yang keduanya menulis G. Setelah membaca kosong, kemudian si kosong ini diganti stringnya menjadi G. Soalnya di contoh soal ini membacanya 0, kemudian menulisnya G. Berarti yang telah dibaca itu diganti oleh huruf yang akan ditulis seperti pada contoh soal ini. Kemudian pindah ke kanan ke string atau huruf yang berikutnya. Nah, ini merupakan contoh soal yang diterima. Soalnya cara pembacaannya emang udah ada, emang mutlak telah bisa dibaca dari si step awal sampai step akhirnya. Kemudian next. Selanjutnya yaitu ada contoh soal berikutnya yang dimana Q0 adalah set awal yang berisikan string A, membaca A, menulis A, dan pindah ke kanan. Karena di kanan bukan state kosong atau blank, maka terjadilah perulangan. Maka akan diulangi Q0-nya ada di state A, membaca A, menulis A, pindah ke kanan. Karena di sebelah kanannya masih ada string, maka terjadi loopingan atau diulangi lagi dari membaca A, menulis A, pindah ke kanan. Setelah itu, karena di sebelah kanannya sudah sama, blank kosong atau state kosong, maka maka bisa dilanjutkan dengan perulangan yang berikutnya yang dimana state kosong, membaca state kosong, menulis state kosong, dan pindah ke kiri. Nah, maka ini bisa diterima karena state awalnya berada di A, kemudian state akhirnya berada di state kosong atau blank. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di contoh soal ini merupakan contoh yang transisinya tidak valid atau hard, yang tidak bisa diterima. Nah, di sini step awalnya kan di sini membaca A, sedangkan di sininya membaca string C.
Nah, itu tidak bisa berjalan. Maka step ini merupakan dari transisi yang tidak hard, yang tidak valid. Nah, Q1 kan di sini menuju Q2 membaca A, sedangkan bahwa Q1 itu bisa ke mana saja, bisa ke Q3, bisa ke Q2, sedangkan untuk ke Q2 juga si perintah untuk yang diperintahkan membacanya tidak valid, sedang yang Q1-nya berada di string C. Seharusnya kalau stripnya ingin bisa berjalan, si Q1 membacanya harus di string A. Kemudian menuliskan B kalau mau berjalan. Sedangkan di step ini tidak berjalan karena yang dibaca di step awalnya merupakan string C, tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Ya, mungkin cukup jelas. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami bahas dalam materi ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang tidak berkenan, dan penjelasan kami yang kurang jelas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini juga kami masih proses belajar. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.